Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Masih lanjutan dari bab larutan asam basa. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada pH campuran asam basa. Nah, kalau sebelumnya kita belajar tentang pH larutan asam, larutan basa. Nah, sekarang bagaimana kalau larutan asam dan basanya dicampurkan? Kira-kira demikian nanti. Ada basa dengan asam bercampur akan membentuk suatu larutan garam. Itu secara umum ya. Secara umum asam tambah basa menghasilkan garam tambah air. Di mana asam biasanya diberi lambang atau bentuk HXA, lalu basa LOHY. Dia akan menghasilkan LXAY ditambah H2O. Bagaimana proses pembentukan garamnya? Berikut kita pelajari. Bila larutan asam dan basa dicampurkan, biasanya akan bereaksi membentuk larutan garam dan air menurut bentuk. Asam tambah basa hasilnya garam tambah air. Di mana asam tadi bentuknya HXA, basa LOHY akan menghasilkan LXAY ditambah dengan H2O. Jadi kalau ada reaksi seperti ini harus disetarakan ya, jangan lupa. Nah, bagaimana atau dari mana terbentuknya LXAY ini sebagai garam? Berikut. Jadi pertama-tama ionkan dulu asamnya nanti. Ingat, kalau menurut Arrhenius, asam kalau diionkan berubah menjadi H positif AX negatif. Masih ingat ya? Jadi ionisasi asam menghasilkan H positif AX negatif. Sementara basa diionisasikan menjadi Ly positif ditambah dengan OH negatif. Jadi garam itu terbentuk dari ion positif dan ion negatif dari asam basa selain H positif dan OH negatif. Jadi demikian. Jadi ion AX negatif dari asam bergabung dengan ion Ly positif dari basa membentuk LXAY. Lihat, prosesnya adalah ini muatannya kasih ke si L, muatan si L kasih ke si A. Jadi biasanya penulisan garam dimulai dari kation. Jadi demikian, LXAY, X ini adalah muatan si A, Y ini adalah muatan si L. Demikian ya. Lalu H positif dengan OH negatif yang bergabung inilah yang membentuk air. Jadi pada dasarnya air itu HOH rumusnya ya. Jadi disederhanakan menjadi H2O. Oke, langsung ke contoh. Misalkan HCl ditambah dengan NaOH, kira-kira apa garam, apa airnya ya? Nah, air sudah pasti H2O. Itu nggak ada masalah. Jadi caranya tadi ionkan coba asamnya, berarti H positif dan Cl negatif. Sementara basa Na positif dan OH negatif. Nah, gabung ion Cl negatif dengan Na positif ini menghasilkan NaCl. Nah, ini nggak ada masalah. Lalu H positif dengan OH negatif itu jadi H2O. Nah, dikira-kira demikian. Jadi kalau ada reaksi demikian disetarakan ya. Kebetulan reaksi sudah setara. Jadi tidak ada masalah. Lalu contoh yang kedua. HNO3 ditambah dengan CaOH 2 kali. Dengan cara yang sama, ionkan asamnya H positif tambah NO3 negatif. Lalu CaOH diionkan Ca2 positif ditambah OH negatif. Gabung. Ca2 positif dengan NO3 negatif berhasilkan CaNO3 2 kali. Nah, ingat ya, caranya tadi kationnya duluan, lalu duanya ini menjadi milik si NO3. Nah, dibuat di sini. NO3 2 kali. Lalu H positif dengan OH negatif bergabung menjadi H2O. Nah, ini langsung saya buat koefisiennya. Nah, ini pertanda reaksinya sudah setara ya. Jadi langsung dari mana duanya ini adalah hasil penyetaraan reaksinya. Contoh terakhir, H2SO4 ditambah dengan KOH, ionkan asamnya menjadi H positif SO4 2 negatif, basanya KOH, K positif dan OH negatif. Maka garam yang dibentuk adalah K2SO4 lalu ditambah dengan air. Jadi ini juga sudah setara, langsung saya setarakan ya. Ini K-nya jadi 2, ini setelah penyetaraan muncul duanya. Ini ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan pH campuran asam kuat dan basa kuat?
Larutan campuran asam kuat dan basa kuat akan memiliki pH dengan 3 kemungkinan. Jadi, pH campuran yang kita pelajari pada edisi kali ini hanya pada asam kuat dan basa kuat ya. Jadi, kalau melibatkan asam lemah dan basa lemah, itu nanti ada topik khusus di edisi berikutnya. Jadi, ingat aja dulu, untuk pertemuan kali ini hanya pada asam kuat dan basa kuat. Kalau lemahnya nanti menyusul, gitu ya. Nah, tadi ada 3 kemungkinan, di mana kemungkinan pertama kalau asam kuat tambah basa kuat, itu yang bersisa asam. Dengan kata lain, asamnya lebih banyak dibandingkan basanya. Maksud lebih banyaknya ini berarti molnya ya. Nah, jadi jumlah mol asam yang direaksikan itu lebih banyak dibandingkan dengan basanya. Akibatnya si asam yang bersisa. Jadi kalau asam yang bersisa tentunya campuran akan bersifat asam. Udah jelas ya. Karena sisa asam berarti campuran bersifat asam. Maka cara menentukan pH-nya kita ambil dari konsentrasi H positif asam kuat, yaitu Ma dikali A. Ini sudah ada ya di pertemuan sebelumnya. Cara menentukan H positif dari asam kuat. Nah, lalu kemungkinan kedua, bisa jadi nantinya tepat bereaksi. Maksudnya, jumlah mol asam dengan mol basa yang direaksikan itu tepat bereaksi. Atau dengan kata lain, sama-sama habis. Jadi habis asamnya, habis basanya. Jadi sesuai dengan reaksi tadi, kalau asam ditambah basa menghasilkan garam dan air, habis asam, habis basa, maka di akhir campuran yang ada adalah garam dengan air. Berarti campurannya bersifat netral. Dengan kata lain berarti garam itu bersifat netral ya. Garam yang dihasilkan bersifat netral. Karena asamnya tidak ada lagi, basanya tidak ada lagi. Habis bereaksi. Maka ini tidak usah repot-repot. Karena kalau habis asam, habis basanya, maka pH-nya langsung sama dengan 7. Lalu kemungkinan ketiga, bisa jadi basa kuatnya yang sisa. Artinya, jumlah mol asam lebih kecil dibandingkan mol basanya, sehingga basa yang bersisa. Maka campuran yang dihasilkan nantinya akan bersifat basa. Bersifat basa artinya berarti pH nanti lebih besar dari 7. Nah, kalau lebih besar dari 7 berarti yang kita cari OH negatifnya Mb dikali B. Nah, ini semua rumusannya dengan ketentuan M pada H positif ini dan OH negatif ini rumusannya adalah berapa mol sisa dibagi dengan volume total. Nah, mol sisanya ini kita peroleh dari reaksinya nanti. Nah, jadi kalau yang kemungkinan kedua tidak mungkin ada mol sisanya ya, karena tadi tepat bereaksi. Sementara volume total itu tentunya penjumlahan volume larutan asam dan larutan basanya. Nah, tinggal tambahkan aja ya. Berapa volume larutan asam, berapa volume larutan basa menjadi volume total. Oke, langsung ke contoh soal. Kita buat dalam bentuk langkah-langkah penentuan pH campuran asam basa kuat. Contoh pertama. 200 ml larutan NaOH 0,2 molar direaksikan dengan 300 ml larutan H2SO4 0,1 molar. Tentukanlah pH larutan campuran. Jadi langkah pertamanya tentunya kita tulis dulu reaksinya. Nah, jangan lupa reaksi yang kita tulis harus dalam keadaan setara. Bikin tadi ya, ini gak ada masalah. Jadi kalau NaOH ditambah dengan H2SO4, demikian hasilnya nanti. Dari mana prosesnya ini boleh diionkan ya. Kalau belum bisa langsung, berarti ionkan seperti yang ada di contoh sebelumnya, pembentukan garamnya. Nah, itu dia, reaksinya sudah setara dengan penambahan koefisien 2 pada NaOH. Lalu, langkah kedua, tentukan mol mula-mula asam dan basa. Jadi mol mula-mula asam dan basa ini biasanya diketahui dalam soal. Jadi biasanya kan mencari mol itu kalau larutan menggunakan ini M kali P ataupun
Kalau bukan ini yang diketahui, berarti ingat aja rumus-rumus mol. Ada beberapa rumus mol ya, tapi biasanya pada larutan rumus mol itu berapa molarnya dikali dengan volumenya. Jadi mol NaOH molar dikali volume. Molarnya si NaOH ada di soal 0,2, volumenya 200. Jadi 0,2 molar dikali 200 ml itu diperoleh 40 mmol. Jadi kalau kita mau mengkonversi ke mol juga boleh. 40 mmol menjadi mol berarti dibagi 1000 nantinya ya. Nah, kita buat tetap aja dalam bentuk milimol. Nah, lalu dengan cara yang sama, berarti mol H2SO4 molar kali volume juga. Molarnya ada 0,1, dalam soal ada, volumenya ada 300. Maka mol H2SO4 sama dengan 30 mmol. Jadi nggak ada masalah ya cara menentukan mol larutan asam basa mula-mula. Nah, setelah langkah kedua ini, tentunya kita diingatkan kembali dengan tabel mula-mula bereaksi sisa. Nah, karena apa? Kita butuh data sisa untuk menentukan sifat pH larutan campuran. Jadi langkah ketiganya adalah isi data mol pada tabel. Jadi mula-mula bereaksi sisa. Jadi pada soal tadi, mula-mulanya kan demikian, 40 mmol dan 30 mmol H2SO4. Nah, bagaimana cara menentukan berapa mol zat yang bereaksi atau mol zat mana yang menjadi acuan? Nah, jadi prinsipnya gini aja, biar mudah. Ini sebenarnya berangkat dari mol bereaksi pembatas. Caranya gini, 40 dibagi 2, 30 dibagi 1. Mana lebih kecil? Ingat ya, berarti mol dibagi dengan koefisien, mol dibagi dengan koefisien. 40 dibagi 2, 30 dibagi 1, lebih kecil ya, 40 dibagi 2. Maka dengan demikian, si 40-nya yang turun. Nah, demikian ya, 40 mmol. Sehingga di baris bereaksi ini, masih ingat, satu aja mol yang diketahui di baris bereaksi, maka mol zat-zat lain dalam reaksi itu dapat diketahui. Dengan cara apa? Perbandingan koefisien. Jadi, berapakah mol H2SO4 yang bereaksi? Ingat aja bandingkan koefisien. Ini 2, ini 1. Berarti kalau ini 40, di sini jadi berarti 1/2 dikali 40 ya. Nah, berarti hasilnya jadi 20 mmol. Ingat ya caranya. Atau langsung dari sini aja 2:1 berarti 40 dibanding 20. Demikian ya. Nah, lalu kita isi baris sisanya. Maka si NaOH-nya tentunya habis. Karena 40 mula-mula, 40 yang bereaksi. Berarti sisanya habis. Atau tidak bersisa, itu maksudnya ya. Sementara H2SO4 yang bersisa ada sebanyak 10 mmol. Jadi dari tabel ini, kita sudah dapat menentukan zat apa yang bersisa, yaitu asam. Jadi kalau asam yang bersisa, kita masuk ke penentuan pH kemungkinan pertama tadi. Nah, jadi ini sisa asam. Langkah keempat berikutnya adalah menentukan pH campuran berdasarkan mol sisa. Jadi pada langkah ketiga kan kita sudah tahu mol zat apa yang sisa, berarti yang sisa adalah asam. Maka kita mencari pH campuran yaitu pada asam, di mana konsentrasi H positif asam sama dengan Ma dikali A. Ini untuk yang kuat ya. Nah, jadi kita tadi hanya menitik beratkan pada asam dan basa kuat. Nah, kita cari dulu Ma-nya pakai rumus mol sisa per volume total. Mol sisanya di soal ada 10 ini ya. Nah, dari langkah ketiga diperoleh. Sedangkan volume totalnya di awal soal tadi itu kalau dijumlahkan jadi 500. Maka diperoleh molaritasnya menjadi 0,02 molar. Nah, 0,02 molar inilah yang kita gunakan ke rumus H positifnya. Sehingga diperoleh H positif sama dengan 0,02 dikali 2, itu hasilnya jadi 0,04. Kita ubah bentuknya menjadi bilangan pangkat 4 kali 10 pangkat negatif 2. Jadi sudah dapat pH-nya ya, yaitu 2 dikurang
log 4. Berikutnya contoh kedua. Ini dengan bentuk soal yang berbeda. Jadi di soal ini pH campuran yang diketahui. 250 ml campuran terdiri dari larutan KOH 0,02 molar dan larutan H2SO4 0,01 molar. Bila pH campuran tersebut 3 kurang log 4, maka volume KOH dalam campuran tersebut adalah, berarti kita mulai dari reaksinya. Saya harap penulisan reaksi nggak ada masalah lagi. Dari soal, volume KOH dengan volume H2SO4-nya itu kan 250. Maka ini kan boleh kita misalkan aja volume KOH-nya X mililiter, boleh ya? Jadi kalau KOH-nya X mililiter, maka H2SO4-nya menjadi sisanya, yaitu 250 dikurang X. Jadi untuk mencari molnya nanti, volume kali molarnya, berarti ini yang kita gunakan volumenya, gitu ya. Lalu kita masukkan ke tabel MBS. Untuk KOH, molnya sama dengan rumus yang sama dengan tadi, volume kali molar. Atau molar kali volume, molarnya ada 0,02, volumenya ini X, berarti 0,02 kali X, berarti dalam bentuk X ya. Sementara H2SO4 ini 0,01, dia dikali dengan volumenya 250 kurang X. Kira-kira siapa yang habis bereaksi? Jadi sini kan nggak bisa kita turunkan langsung. Jadi apa data pembantu untuk mencari zat yang habis bereaksi? Tentunya dari pH campuran. Perhatikan, pH campurannya 3 kurang log 4. Kalau pH-nya 3 kurang log 4, berarti kita simpulkan campurannya bersifat asam. Jadi suatu larutan yang bersifat asam, tentunya berarti asam yang bersisa ya. Jadi pH campurannya lebih kecil dari 7, berarti asam yang bersisa. Berarti kita buat jadinya si KOH-nya yang habis, karena asam yang bersisa tadi ya, berarti 0,02 X milimol. Boleh ke atas kita hubungkan, bolak-balik nggak apa-apa. Ini kalau pH-nya tadi 3 kurang log 4, maka H positifnya 4 kali 10 pangkat negatif 3. Langsung di atas kita buat ya. Tadi untuk KOH-nya 0,02 X milimol yang habis. Berarti untuk baris bereaksi ini kan bisa kita cari dengan cara perbandingan koefisien. Kita hanya mencari molnya ini aja, ini nggak perlu, gitu ya, karena kita butuh siapa yang bersisa. Kalau habis dua-duanya berarti 7 itu tadi ya. Maka perbandingan koefisien ini jadi 0,01 kali X milimol. Loh, kok bisa? Karena ini 1 koefisiennya, ini 2, berarti 1/2 dikali ini ya. Ini hasilnya 0,01 X milimol. Maka KOH-nya habis, sementara H2SO4-nya demikian. Ini bilangannya dari mana? Ini kita kali ke dalam. Berarti 0,01 dikali 250, 2,5. 0,01 dikali negatif X, berarti 0,01 X. Yang mula-mula dikurang yang bereaksi. Ini dikurang yang bereaksinya ada 0,01 X. Sehingga mol H2SO4 yang bersisa menjadi 2,5 dikurang 0,02 X. Oke, karena sudah dapat mol zat yang sisa, kita kembalikan ke pH, di mana H positif tadi, ini ya, 4 kali 10 pangkat negatif 3. Boleh kita tulis rumusnya dulu. H positif MA dikali A, 4 kali 10 pangkat negatif 3 sama dengan mol sisa per volume total. Mol sisanya, ini tadi di tabelnya sebelumnya ya, 2,5 kurang 0,02 X per volume totalnya 250. Jadi kalau kita kali silang, ini 4 dikali 250, ini jadi 1000 ya, kali 10 pangkat negatif 3 jadi 1. Sama dengan, ini kita kali ke dalam, 2 kali 2,5, 5, 2 kali 0,02 X, 0,04 X. Maka 0,04 X sama dengan 4, sehingga diperoleh X sama dengan 100 ml. X ini adalah volume si KOH. Itu 100 ml, sementara
volume si H2SO4 sisanya 250 kurang X 150 ml. Jadi tinggal hubungkan ke soalnya aja, volume siapa yang ditanya, volume KOH atau volume H2SO4. Bukan ya? Oke, kira-kira demikian untuk pH campuran asam basa kuat. Jadi cukup untuk 2 contoh soal ya. Oke, baiklah, demikian contoh soal yang sudah disediakan. Berikut ada latihan soal, coba dilatih, dikerjakan dengan harapan Anda nantinya akan terbiasa dengan soal-soal mengenai pH campuran larutan asam basa. Ini ada 4 soal. Nah, oke, baiklah, terima kasih bagi yang sudah bergabung, terima kasih telah menyaksikan channel ini, semoga bermanfaat. Siapapun yang tergabung dalam channel ini, semoga berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.